Fadila? Buka. Roksi? Hadir. Rudi Agustian? Satrio? Hadir. Wira Dwi Putra? Buka. Fiatur Rahmania? Hadir. Sakit sama demam juga? Kemudian ada Fatar Ramadhani? Hadir. Muhammad Khalid? Sakit? Barusan sakitnya? Batuk. Tiara Pratiwi? Muhammad Albar? Hadir. Oke. Baiklah, berarti di sini dari 14 ya, 14 siswa yang hadir ada? Nah, siswa nggak apa-apa ya. Sedikit yang hadir nggak berarti menurunkan semangat kita. Minggu lalu kita kan sudah belajar tentang materi tes resensi, yaitu tentang pengertian, unsur-unsur dan struktur. Ustazah mau tanya nih, siapa yang masih ingat apa itu tes resensi? Ya, boleh angkat tangannya siapa yang masih ingat apa itu tes resensi. Apa ya tes resensi minggu lalu? Oke, Satrio. Tes resensi adalah tulisan ilmiah yang membahas isi sebuah buku termasuk kelemahan dan kekurangannya. Oh, berarti dia menilai sebuah buku, betul ya. Kemudian unsur-unsur tes resensi ada apa saja? Ayo, siapa yang bisa unsur-unsur tes resensi? Siapa yang bisa? Ayo. Oke, Kakak, apa unsur-unsur tes resensi? Judul, terus? Identitas buku, terus? Sinopsis buku, terus? Kepengarangan, terus? Keunggulan buku. Lalu apa lagi? Kelemahan buku. Udah? Hebat. Beri tepuk tangan dulu untuk Kakak siapa? Oke, terakhir kemarin kita belajar tentang struktur teks resensi. Siapa yang masih ingat struktur teks resensi? Fahmi. Silahkan Fahmi dijawab. Apa struktur teks resensi? Judul teks resensi. Identitas buku. Karya atau buku. Isi. Penutup. Betul. Beri tepuk tangan untuk Fahmi. Oke, betul ya. Kita sudah belajar 3 materi pada minggu lalu, pengertian, unsur, dan struktur. Nah, minggu ini kita akan mempelajari atau menganalisis kaidah kebahasaan dari tes resensi. Kemudian kita juga akan belajar cara menulis tes resensi. Nanti setelah kita belajar materi tersebut, 2 materi ini, kita akan langsung pada praktek menulis tes resensi. Oke, baik. Sekarang teman-teman, Ustazah minta untuk memperhatikan video yang akan Ustazah putar. Video ini adalah video tentang kaidah kebahasaan tes resensi dan cara menulis tes resensi. Perhatikan ya. Itu tentang kaidah kebahasaan teks resensi. Di dalam sebuah teks resensi, kita akan menemukan berbagai macam kebahasaan. Di antaranya konjungsi penerang, kalimat persuasif, kalimat argumentatif, konjungsi kausalitas, dan konjungsi temporal, serta kata-kata teknis. Pada 3 terakhir ini, yaitu konjungsi kausalitas, temporal, dan kata-kata teknis, saya akan lewat dulu ya, karena kita sudah sering menjelaskan di video-video sebelumnya. Sekarang kita akan mengetahui bagian pertama dari kaidah kebahasaan teks resensi.
Kalimat ini merupakan gagasan atau pendapat, opini si penulis. Nah, kalimat ini dibuktikan oleh kalimat sebelumnya. Ini merupakan kalimat bukti. Maka ini dan ini merupakan kalimat argumentatif. Bagaimana? Mudah bukan mengetahui kebahasaan dalam teks resensi? Selanjutnya, bagaimana ya cara kita menyusun sebuah teks resensi? Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan dan mempertimbangkan buku yang akan diresensi. Kemudian yang kedua, mencatat data identitas atau informasi buku yang akan diresensi. Yang ketiga, setelah itu kita membaca sambil menuliskan poin-poin penting isi dalam buku tersebut. Dan terakhir, kita menuliskan isi resensinya. Bagaimana? Sudah siap mencoba membuat teks resensi? Silakan persiapkan dan selamat mencoba. Pembelajaran kali ini bersumber dari Oke, baik. Teman-teman sudah mencatat apa saja tadi yang ada di video? Sudah. Oke, baik. Ini Ustazah akan menjelaskan lagi sedikit ya di sini. Ustazah ingin melihat nih teman-teman ingat atau tidak sih apa saja yang tadi sudah kita bahas dalam video atau materi kita. Oke. Yang pertama tadi ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks apa? Teks resensi. Ada apa saja tadi? Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang. Apa konjungsi penerang? Kata hubung yang menerangkan kata atau kalimat. Yang kedua, menggunakan apa lagi? Menggunakan konjungsi temporal. Apa konjungsi temporal itu? Siapa yang tahu? Oke, baik, berarti dia keterangan waktu. Ingetin aja ya, kalau ada kata-kata tempo itu berarti dia berhubungan sama waktu. Yang ketiga, apa lagi kaidah bahasaannya? Konjungsi penyebab. Apa konjungsi penyebab itu? Betul, jadi dia ada sebab dan akibat. Yang menjelaskan sebab akibat. Yang keempat, apa lagi? Konjungsi pertentangan. Apa sih konjungsi pertentangan ini? Antara satu dan hal lain. Jadi ini konjungsi pertentangan ini kalau dalam teks resensi digunakannya dalam bagian apa dalam strukturnya? Pendapat atau kelebihan dan kekurangan. Jadi dia digunakan pada bagian kelebihan dan kekurangan untuk menjelaskan di mana saja nih perbedaannya, di pertentangannya di mana saja. Lanjut, yang kelima apa nih? Kaidah bahasa yang kelima? Kata kerja mental. Apa kata kerja mental? Kata kerja digunakan untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil presensi yang saya buat. Judul presensi yang saya buat adalah Sungai dan Kisahnya. Identitas cerpen. Judul cerpen adalah Sungai. Nama pengarang Nugroho Susanto. Penerbit Antologi Cerpen Rasa Sayangi, Pustaka Jaya. Tabel buku 130 halaman, 4 halaman untuk cerpen. Sinopsis cerpen. Sungai merupakan salah satu cerpen Nugroho Susanto. Karya ini menempatkan tokoh Sersan Karim sebagai fokus utama cerita. Seorang kepala regu 3 peleton yang berasal dari kompi angkatan bersenjata yang akan segera kembali ke tanah Sunda. Tempatnya berasal. Ketika waktu menunjukkan waktu pukul 1 dini hari, lingkungan terlihat cukup berembun. Namun sang Sersan tetap memerintahkan personilnya untuk kembali ke Jawa Barat. Mereka pun bergerak menyusur tebing dan sungai. Dalam rombongan mereka, sang Sersan juga membawa anaknya Asep. Tiba-tiba Asep menangis dan tangisannya memecah keheningan malam sehingga membuat serdadu lawan terkejut sehingga menembakkan peluru ke udara. Sang anak yang terkejut lantas diam. Begitu pula tembakan musuh. Ternyata anak sang Sersan terkena tembakan musuh. Keesokan harinya rombongan tersebut berhenti sejenak untuk mengumpulkan anggota rombongan mereka. Sang Sersan lemas, tapi ia berusaha tetap tegar. Dalam ketegarannya, ia dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan.